Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita Asma Nabila. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu murabahah dari segi muamalah, yang kedua aplikasi murabahah di bank syariah, yang ketiga fatwa DSN MUI. Di sini saya akan menyebutkan 10 fatwa DSN MUI. Pertama yaitu murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga diperoleh ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Syarat dan ketentuan murabahah. 1. Keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Yang kedua, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang ketiga, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya apabila pembelian dilakukan secara hutang. Selanjutnya yaitu landasan hukum murabahah. Landasan hukum pada transaksi murabahah berasal dari Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 275 yang berbunyi, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Manfaat di sini manfaat dari kegunaan murabahah antara lain sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produksi, alat-alat perkantoran, dan lain-lain. Jenis-jenis murabahah yaitu 1. Akad murabahah dengan pesanan. Pada akad murabahah ini, transaksi jual beli terjadi setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu akad murabahah tanpa pesanan, yaitu sesuai nama jenisnya, penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Akad murabahah jenis ini termasuk bersifat tidak mengikat. Aplikasi murabahah di bank syariah. Salah satu skim fikih yang populer diterapkan dalam perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai pembiayaan yang berbentuk jual beli antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perbankan syariah ada dua bentuk murabahah yang umumnya dipraktekkan, yakni murabahah modal kerja dan murabahah investasi. 10 fatwa DSN MUI. Jual beli akad murabahah. Yang pertama yaitu jual beli murabahah. Akad jual beli murabahah. Yang pertama, ketentuan umumnya, akad bai al murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Kedua yaitu ketentuan terkait hukum dan bentuk murabahah. Akad jual beli murabahah boleh dilakukan dalam bentuk bai al murabahah al daiyah maupun dalam bentuk bai al murabahah li al amir bi al syira. 3. Ketentuan terkait sikat al akad. Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan serta dan dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, ketentuan terkait para pihak. Jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjual dan pembeli harus cakap hukum atau al-iyah sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, ketentuan terkait musman atau mabi. 1. Musman atau mabi boleh dalam bentuk barang dan atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh. Musman atau mabi harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, ketentuan terkait ras mal al murabahah. Ketentuan yang terkait ras mal al murabahah. 1. Ras mal al murabahah harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Penjual dalam akad jual beli murabahah tidak boleh melakukan tindakan khianah atau tadlis terkait ras mal al murabahah. Ketujuh, ketentuan terkait saman. Harga dalam akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar-menawar, lelang maupun
tender. Pembayaran harga dalam jual beli murabah boleh dilakukan secara tunai, tangguh, bertahap, atau cicil, dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang sesuai dengan kesepakatan. Kedelapan, ketentuan terkait produk dan kegiatan. Murabah yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, baik murabah li al-amir bi al-syira maupun al-murabah al-adiyah, berlaku ketentuan atau dawabit dan batasan atau hudud murabah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 4 DSN MUI 1 YDAA tentang murabah. 9. Ketentuan penutup. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Selanjutnya yaitu pengalihan pembiayaan murabah antara lembaga keuangan syariah atau LKS. Di sini penjelasan fuqaha mengenai keharaman bai al-inah dijelaskan dalam pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali. Fatwa-fatwa kontemporer yang menegaskan bahwa pengalihan hutang pembiayaan dengan akad murabah itu termasuk bai al-inah. Di antaranya yaitu standar syariah AAOI FI, fatwa Dalah Barokah, fatwa-fatwa kontemporer yang menegaskan bahwa pengalihan hutang pembiayaan dengan akad hawalah bil ujrah dibolehkan. Fatwa-fatwa kontemporer tentang pelarangan jual beli piutang dengan harga berbentuk uang tanpa takabud dan tamatsul. Metode pengakuan keuntungan tamwil bi al-murabah atau pembiayaan murabah di lembaga keuangan syariah memperhatikan satu pendapat para ulama, dua keputusan AAO FI dalam al-Ma'ayyir al-Syariah, pendapat yang ketiga yaitu pendapat Dr. Isham Abdullah Hadi Abu Nasir. Selanjutnya yaitu menetapkan metode pengakuan keuntungan tamwil bi al-murabah atau pembiayaan murabah di lembaga keuangan syariah. Pertama yaitu ketentuan umumnya. 1. Metode proporsional, 2. Metode anuitas, 3. Murabah, 4. at-tamwil, 5. Harga jual, 6. al-maslahah. Selanjutnya yaitu ketentuan hukum. Kedua, metode pengakuan keuntungan murabah dan pembiayaan murabah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan dan fatwa ini. Ketiga, ketentuan khusus pengakuan keuntungan murabah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang. Pengakuan keuntungan. 3. Pemilihan metode pengakuan keuntungan atau al-tanwil. 4. Metode pengakuan keuntungan atau at-tanwil. Selanjutnya yaitu konversi akad murabah. Akad murabah dihentikan dengan cara objek murabah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar. Yang kedua, nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan. Yang ketiga, apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang, maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari murabah dan musyarakah. Selanjutnya yaitu ada penjualan kembali tagihan murabah. Yang di sini ketentuan penyelesaiannya, LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan murabah bagi nasabah tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembayarannya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya real. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu kedua, ketentuan penutupnya. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Potongan tagihan murabah atau Qasim fi al-murabah. Pertama, ketentuan pemberian potongan. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi atau akad murabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS. 3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Kedua, ketentuan penutupnya yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Lalu sama seperti sebelumnya, yaitu fatwa ini berlaku setiap tanggal ditetapkan dengan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Potongan pelunasan dalam murabahah, yaitu ketentuan umumnya, jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban dan pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Diskon dalam murabahah, ketentuan umumnya, harga dan jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli lebih tinggi maupun lebih rendah. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah. Kedua, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, sama seperti sebelumnya, yaitu melalui badan arbitrasi syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ketiga, fatwa ini sama seperti sebelumnya, yaitu jika terjadi kekeliruan akan disempurnakan sebagaimana mestinya. Uang muka dalam murabahah, yaitu ketentuan umumnya, dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak tersebut bersepakat. Yang kedua, besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. Yang kedua, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian di badan arbitrasi setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Sama seperti sebelumnya, jika terjadi kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.